Terjadilah pada satu hari, Yonatan anak Saul berkata kepada orang muda yang bawakan senjatanya, marilah kita pergi ke kubu pertahanan orang Filistin yang ada di sebelah sana. Namun ia tidak beritahukan itu padanya. Ayat yang kedua. Saat itu Saul sedang menunggu di bagian ujung Gibea, di bawah pohon delima, di Migron. Juga orang-orang yang bersamanya, kira-kira 600 orang. Ahia, anak Ahitub, saudara laki-laki Ikabod. Saudara tahu Ikabod itu artinya apa? Kabot itu artinya kemuliaan. The glory of God. Ikabod itu artinya kehilangan kemuliaan. Israel pada waktu itu sedang kehilangan kemuliaan. Karena Raja Saul kompromi, dia tidak taat sama Tuhan. Terjadilah Ikabod itu saudara. Kemuliaan Tuhan tidak ada pada mereka. Ya, anak Eli imam Yahweh di Silo saat itu sedang mengenakan efod. Namun orang-orang tidak mengetahui bahwa Yonatan telah pergi. Di antara perlintasan-perlintasan yang dilalui Yonatan untuk mencapai kubu pertahanan orang Filistin itu, terdapat tebing berbatu yang terjal di sisi yang satu, dan di sisi yang lain, nama sisi yang satu adalah Boses, dan sisi yang lainnya adalah Seneh. Coba tampilkan gambar daripada Mikmas. Ini tempat di mana Yonatan itu naik berdua dengan bujangnya saudara. Yonatan itu dari tebing yang satu, dia turun ke lembah itu, dan dia naik saudara. Dia naik itu sampai merangkak saudara, dia memanjat. Saudara bayangkan, saudara bisa lihat ini. Ya, dia dari sini dia naik saudara, itu naiknya bukan jalan kaki saudara. Dia harus panjat tebing. Yonatan lewat ini saudara. Ya, ini Mikmas saudara. Dia 2 orang saja saudara, untuk melawan orang Filistin. Kira-kira mudah tidak saudara? Gampang tidak? Gampang tidak? Mau perang, dia harus panjat tebing dulu. Ini bukan perkara yang mudah. Bahkan ini perkara yang mustahil saudara untuk menang. Mustahil. Dia dari bawah. Orang Filistin di atas. Kalau orang Kupang bilang, tinggal kosi batu, jatuh saudara. Iya kan? Kalau di bawah bagaimana bisa lihat atas saudara? Lempar batu besar, terguling sudah habis saudara. Tapi bagaimana kita lihat ceritanya saudara. Nah, tapi saya ingin bawa kita dulu saudara. Yonatan ini adalah anak muda saudara. Ini kisahnya beberapa pasal sebelum Daud itu melawan Goliat. Ini pasal 14, Daud melawan Goliat pasal 17. Jadi ini kisah sebelum Daud itu muncul melawan Goliat. Daud itu belum ada apa-apa. Jadi masih sangat muda. Jadi saudara bayangkan, Yonatan itu masih sangat muda juga. Dari sini kita bisa lihat anak muda. Anak muda di mana? Supaya kita yang muda di tempat ini. Yang masih berjiwa muda. Ya. Saudara tahu, tidak ada yang menghalangi saudara. Kalau pun saudara masih muda. Ya. Tidak ada yang bisa menghalangi saudara untuk dipakai oleh Tuhan. Amin. Tuhan tidak lihat sekolahmu setinggi apa. Tuhan tidak lihat engkau S1, S2, S3, S4, S5. Tuhan tidak lihat kamu punya pengalaman apa saudara. Udah punya pengalaman apa? Ya, anak-anak muda. Kalau saudara datang sama Tuhan, datang bawa hidup saudara, siapapun hidup saudara, saudara bisa dipakai sama Tuhan. Amin saudara. Tuhan tidak lihat, Tuhan tidak pakai. Tuhan yang pertama kita mau dulu sama Tuhan. Saudara lihat Yonatan ini anak muda saudara. Dia masih muda. Dia masih muda, dia masih sangat muda. Tapi Tuhan pakai kehidupannya saudara. Ya. Next, terus. Tebing yang satu berada di utara, di depan Mikmas, dan tebing yang lain berada di selatan, di depan Gibea. Yonatan berkata kepada orang muda yang membawakan senjatanya, marilah kita pergi menyeberang ke kubu pertahanan orang-orang tak bersunat itu. Nanti saya akan jelaskan di sini saudara ya. Mungkin Yahweh akan bekerja bagi kita. Karena tidak ada rintangan bagi Yahweh untuk menyelamatkan kita dengan orang yang banyak ataupun orang yang sedikit. Oh, saya suka ini pernyataan Yonatan saudara. Dia bilang gini, marilah kita pergi menyeberang ke kubu pertahanan orang-orang tak bersunat itu. Saudara tahu kenapa? Dia bilang orang-orang tak bersunat. Maksudnya apa saudara? Apa arti daripada sunat saudara? Sunat itu bicara tentang perjanjian. Ya.
Orang Israel itu mengikat perjanjian dengan Tuhan dengan tandanya adalah sunat. Jadi sunat itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan orang Israel. Nah, sampai hari ini mereka masih lakukan itu. Sunat itu tanda perjanjian. Bagi kita hari ini, kita tidak harus disunat untuk lakukan perjanjian. Tapi kalau ada yang mau sunat untuk kesehatan, ya bagus. Tapi itu bukanlah perjanjian. Karena perjanjian kita hari ini ketika saudara menerima Yesus, saudara dikuburkan ya bersama-sama dengan kematian, dibaptis, saudara keluar dari air, saudara menerima Tuhan, itu perjanjian yang saudara masukkan diri saudara dalam perjanjian yang Tuhan buat di atas Gunung Sion, di atas kayu salib saudara. Jadi saudara, Jonathan mau bilang gini, Tuhan, mereka itu orang-orang yang tidak ada perjanjian dengan Engkau. Mereka itu tidak punya perjanjian dengan Engkau Tuhan. Ya, mereka tidak punya perjanjian dengan Engkau. Tetapi kami ini adalah orang-orang yang ada dalam perjanjian. Dengan kata lain, waktu dia bilang mereka tidak ada perjanjian dengan Engkau Tuhan. Dengan kata lain dia bilang kami orang-orang yang terikat perjanjian dengan Engkau Tuhan. Makanya Jonathan menyebut Tuhan di sini sebagai apa? Yahweh. Mari kita pergi menyeberang ke kubu orang-orang tak bersunat itu, mungkin apa? Yahweh akan bekerja bagi kita, karena tidak ada rintangan bagi apa? Yahweh, sekali lagi 2 kali. Nah, saya sengaja baca dalam Indonesian Modern Bible karena diterjemahkan langsung. Kalau dalam Alkitab lain kita, itu kata Tuhan, T-U-H-A-N huruf besar. Kalau saudara baca di perjanjian lama, kalau ada kata Tuhan, semuanya huruf besar, itu Yahweh. Tapi kalau ada kata Allah, itu Elohim, saudara. Itu terjemahan aslinya seperti itu. Apa bedanya Elohim dan Yahweh? Ya, kenapa Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya Elohim menciptakan. Kemudian di pasal 2, baru muncul Yahweh Elohim. Kenapa saudara? Apa bedanya? Apakah Alkitab ini ya acak saja, kadang mau tulis Yahweh, kadang mau tulis Elohim, suka-suka? Tidak saudara, Alkitab kita itu presisi. Roh Kudus itu kasih tahu itu persis kenapa mesti ditulis Elohim, kenapa mesti ditulis Yahweh. Saudara tahu Elohim itu bicara tentang Tuhan yang pencipta, Tuhan Maha Kuasa. Semua agama itu mempercayai ada Tuhan. Betul, kalau orang percaya agama pasti percaya ada Tuhan. Semua agama percaya Tuhan itu Maha Kuasa. Semua agama percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, tapi tidak semuanya percaya Yahweh. Karena apa? Yahweh itu adalah Tuhan yang buat perjanjian. Jadi Yahweh itu bukan sekedar nama. Waktu saudara baca nama Yahweh, dia adalah Tuhan yang buat perjanjian. Dan perjanjiannya di mana saudara? Di Gunung Sion. Di Gunung Sion saudara. Perjanjiannya apa saudara? Perjanjiannya adalah dia jadi manusia. Yahweh itu jadi manusia dalam Yesus. Dan dia buat perjanjian buat kita. Di atas kayu salib, kalau saudara ikut di minggu lalu, bagaimana kasih Tuhan dan keadilan Tuhan bisa bertemu. Saudara tahu tahta Tuhan itu dibangun di atas dasar apa? 2 hal. Kasih dan keadilan. Tuhan itu kasih, tapi juga Tuhan itu apa? Adil. Dia kasih, dia mencintai saudara. Amin. Dia kasih, dia mencintai saudara, tapi dia adil juga, dosa harus dihukum. Betul? Bagaimana kasih dan keadilan Tuhan itu bertemu? Manusia berdosa, tapi di sisi lain Tuhan itu mau mengasihi manusia. Tuhan tidak mungkin kompromi dengan dosa. Tidak mungkin Tuhan bilang, ya sudah saya kasih, saya mengasihi kamu. Sudah, dosa kamu tidak usah dihukum, sudah, kamu buat dosa saja. Tidak saudara, Tuhan itu mengasihi saudara bukan karena dia kompromi dengan dosa. Tuhan itu mengasihi saudara karena setiap dosa saudara dan saya sudah dihukum di atas kayu salib, di atas tubuh Yesus. Amin saudara, amin. Dan Yahweh itu, dia turun dalam bentuk manusia. Namanya siapa? Yesus. Makanya kalau saudara tahu nama Yesus itu, Yesua itu artinya Yahweh save. Tuhan menyelamatkan. Mungkin karena Yahweh akan bekerja bagi kita, karena tidak ada rintangan bagi apa? Yahweh untuk apa?
Katakan menyelamatkan. Jadi Yahweh itu artinya dia menyelamatkan. Yeshua itu artinya dia menyelamatkan. Tuhan menyelamatkan. Waktu malaikat datang sama Yusuf, dia bilang, Yusuf nanti kasih nama anak itu Yeshua. Artinya apa? Yahweh save. Jadi tugas utama daripada Yesus untuk ada di dunia apa? Menyelamatkan hidup saudara dan saya. Amin saudara. Tugas utama, job description-nya Yesus adalah lahir untuk mati, untuk menyelamatkan hidup saudara dan saya. Tapi saudara, dia bukan cuma menyelamatkan kita, mati masuk sorga. Tuhan Yesus bukan hanya menyelamatkan kita, mati masuk sorga. Apa arti kata juru selamat saudara? Kalau saudara baca dalam bahasa Inggris itu dikatakan dia saving. Saving itu artinya apa? Dia bukan cuma satu kali, dia bukan hanya mati menyelamatkan saudara, mati masuk sorga. Tapi dia mau menyelamatkan setiap area kehidupan saudara. Dia peduli dengan setiap area kehidupan saudara. Dia peduli dengan masa depan saudara. Dia peduli dengan rumah tangga saudara. Dia peduli dengan bahkan hal-hal terkecil sekalipun dalam hidup saudara. Dia peduli dengan dompet saudara. Amin. Dia peduli dengan masa depan saudara. Dia peduli dengan kesehatan saudara. Ya. Dia peduli dengan setiap hal apapun juga dalam hidup saudara. Dia menyembuhkan apa? Hati yang hancur dan membalut kepedihan mereka. Ayat 4. Dia menetapkan apa? Jumlah bintang, dia menyebut mereka sesuai dengan nama. Jadi saudara, menurut saudara kira-kira Tuhan tahu tidak berapa banyak bintang yang ada di seluruh alam semesta? Tahu tidak? Saudara kalau bisa bayangkan gini saudara, bumi kita ini cuma salah satu planet dari satu galaksi yang punya pusat itu matahari, betul? Tapi galaksi kita itu cuma satu di antara begitu banyak galaksi yang lain. Dan galaksi kita ini, matahari ini cuma yang kecil, ada planet-planet yang lebih besar daripada matahari. Saudara bayangkan kita di planet kecil bumi ini, tapi ada begitu banyak alam semesta. Menurut saudara kira-kira mana lebih penting bagi Tuhan, alam semesta itu atau hidup saudara? Mana lebih penting saudara? Saya pernah merenungkan gini, tiba-tiba saya dapat suatu impresi gini. Sepertinya Tuhan bilang sama saya, anakku, engkau lihat seluruh alam semesta ini. Kalau alam semesta ini bisa dinilai dengan satu nilai, dapat satu jumlah, satu nilai uang, mungkin jutaan triliun, dibandingkan dengan hidupmu satu orang, engkau lebih berharga dari semua itu. Amin saudara? Amin saudara? Itu Yahweh. Itu dia buat perjanjian. Untuk apa? Supaya dia bisa personal dengan hidup saudara. Ayat yang ketiga tadi dikatakan apa? Dia yang memulihkan hati yang hancur. Ini bicara personal. Dia yang menyembuhkan hati yang hancur. Karena apa? Seringkali kalau kita ditanya, Tuhan, kalau ditanya, apakah engkau percaya Tuhan itu maha kuasa? Percaya, percaya. Apakah engkau percaya Tuhan itu luar biasa? Percaya, percaya. Tapi apakah engkau percaya Tuhan peduli dengan hidupmu, bahkan hal-hal terkecil sekalipun dalam hidupmu? Kadang-kadang kita ragu. Betul? Kadang-kadang kita mulai bimbang, Tuhan, masa sih Tuhan peduli sama aku? Masa sih Tuhan itu sampai hal-hal yang kecil sekalipun Tuhan itu mau tahu, mau peduli sama saya punya hidup. Saya mau bilang saudara, kita mesti meningkat dari pengenalan kita akan Tuhan. Bukan hanya sampai pada Elohim, tapi kita harus terus mengenal dia sebagai Yahweh. Ada seorang wanita yang berjumpa dengan Yesus di pinggir sumur. Saya ingat di Samaria, wanita Samaria. Pertama kali dia berjumpa Yesus, dia panggil Yesus apa? Kamu kan orang Yahudi, ya, artinya lu gua gitu ya. Kamu kan orang Yahudi, lu beta gitu ya. Kamu kan orang Yahudi, kan orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Yesus mulai masuk. Oke, kalau kamu tahu siapa yang minta air sama kamu,
niscaya kamu akan minta air balik sama aku. Karena air yang akan aku berikan itu tidak akan buat kamu haus lagi untuk selama-lamanya. Wanita ini mulai berubah. Dia mulai bilang, Sir. Ya, dalam bahasa Inggrisnya, Sir, Bapak. Yesus mulai masuk lebih dalam lagi. Sampai Yesus bilang, panggil suamimu. Wanita ini bilang, saya tidak punya suami. Yesus, cara jawab Yesus apa? Yesus dia bilang, kamu omong kosong. Kamu penipu. Tidak, saudara. Yesus itu sangat luar biasa. Cara dia omong dengan seseorang. Yesus bilang, betul sekali. Kamu tidak punya suami. Karena yang saat ini yang keenam ini juga bukan suamimu. Wanita ini kaget. Kalau bukan suaminya dia, suaminya siapa? Suami orang, saudara. Ini wanita sedang hidup dalam perselingkuhan, saudara. Yesus tahu wanita ini. Wanita ini bilang apa? Mulai berubah. Tadinya lubeta, meningkat. Bapak, meningkat lagi. Engkau nabi. Engkau nabi. Dan terakhir dia bilang apa? Engkau Mesias. Nah, ini seperti perjalanan hidup kita ikut Tuhan. Kalau saudara ikut Tuhan, mungkin kau pertama kenal dia sebagai Elohim. Dia Tuhan pencipta, dia Tuhan yang ajaib, dia Tuhan yang dahsyat. Tapi engkau mesti meningkat pengenalanmu. Bukan hanya sampai Elohim, engkau harus kenal dia sebagai Yahweh. Yahweh itu apa? Covenant keeping God. Dia Tuhan yang buat perjanjian di atas kayu salib. Karena dia buat perjanjian hari ini. Dia itu personal buat hidup saudara. Dia menyelamatkan hidup saudara. Dia peduli dengan hidup saudara. Amin saudara. Saudara ingat satu kali Yesus pernah menyembuhkan orang buta. Waktu dia sembuhkan orang buta dengan berbagai macam cara. Pernah dia cuma bilang sembuh. Tapi ada satu kali dia meludah ke tanah. Waktu dia meludah ke tanah, dia campur itu tanah. Kalau orang buta itu sudah buta ditempel tambah tanah, tambah buta atau tambah lihat saudara. Tambah buta, betul? Kalau saudara yang buta, ada yang buta, ditempel gitu saudara, tambah, ini orang aneh-aneh. Tapi Tuhan itu tidak ada yang dia buat tanpa ada maksud di balik itu. Ya, kenapa dia buat seperti itu? Harusnya dia bilang, sembuh saudara. Tidak ada yang tidak sembuh. Tapi kenapa dia harus meludah ke tanah, dia campur tanah, dia tutup itu orang buta punya mata. Dia bilang, pergi ke kolam Siloam, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Waktu orang buta itu membasuh dirinya di kolam Siloam, firman Tuhan berkata, dia bisa melihat. Ada pesan apa di balik ini? Waktu dia mengaduk tanah, dia sedang menceritakan tentang Tuhan pencipta, Elohim. Elohim Tuhan pencipta. Tapi waktu dia suruh orang itu pergi ke kolam Siloam, dia bilang kenalah dia bukan hanya sebagai Tuhan pencipta, tapi sebagai Tuhan yang diutus. Amin saudara, Mesias yang diutus, Yahweh yang diutus buat hidup saudara dan saya. Kalau saudara bisa kenal dia sebagai Yahweh yang datang dalam hidup saudara, yang mencintai saudara secara personal, bahkan untuk hal-hal yang kecil sekalipun dalam hidupmu, engkau tahu bahwa dia ada buat hidup saudara. Dia peduli buat hidup saudara. Saudara tahu, di situ iman saudara dibangkitkan. Amin saudara. Coba kita lihat 1 Samuel pasal 17, kita akan lihat perbedaannya. Daud juga mengalami hal yang sama saudara. 1 Samuel 17 ayat 45-46, ini beberapa pasal ke depan. Saya ingin tunjukkan kenapa dalam satu ayat bisa ada Yahweh dan Elohim. Daud berkata pada orang Filistin itu, engkau mendatangiku dengan pedang, tombak dan dengan lembing. Namun aku datang padamu di dalam nama Yahweh Sebaot, Yahweh semesta alam, Elohim barisan Israel yang telah engkau rendahkan. Ini Daud lawan Goliat saudara. Hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam, ini personal saudara, Yahweh menyerahkan. Jadi bicara tentang penebusan, Yahweh itu personal. Ya. Dan aku akan mengalahkanmu serta memenggal kepalamu, lalu memberikan bangkai pasukan Filistin pada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang buas di bumi hari ini, maka seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada, bukan Yahweh, ada Elohim maka Yahweh itu bicara tentang penebusan pribadi. Orang luar, mereka tidak kenal, tapi mereka lihat ada Elohim. Ada Elohim. Mereka lihat, wah di Israel ada Elohim. Tapi bagi Israel, mereka tahu itu Yahweh buat mereka.
penebusan. Amin saudara. Kalau saudara ngalamin itu, orang luar lihat ada Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Ada Elohim. Tapi saudara yang ngalamin ada Yahweh dalam hidupku. Amin saudara. Mungkin Yahweh akan bekerja bagi kita. Karena tidak ada rintangan bagi Yahweh untuk menyelamatkan kita. Yahweh save, Yahweh menyelamatkan. Dengan orang banyak ataupun dengan orang yang. Jadi bagi Tuhan itu bukan soal orang banyak atau orang sedikit. Kira-kira menurut saudara, Tuhan lebih suka orang banyak atau orang sedikit saudara? Orang banyak atau orang sedikit? Kalau kita lihat di 1 Korintus minggu lalu kita belajar, Tuhan itu suka pilih apa yang tidak berarti, yang kecil, yang sedikit, yang tidak dianggap, yang dianggap bodoh. Supaya apa? Untuk mempermalukan orang-orang yang sombong. Betul ya saudara? Jadi sebenarnya bukan soal banyak atau sedikit, tapi saya percaya Tuhan lebih suka yang sedikit. Maksudnya apa? Supaya di situ kelihatan bahwa tidak ada kekuatan manusia di dalamnya. Waktu Tuhan pakai Gideon, pasukannya berapa pertama kali untuk kalahkan musuh? 30.000. Gideon bawa pasukan 30.000. Tuhan bilang, Gideon terlalu banyak, suruh pulang yang takut. Sisa 10.000. Gideon masih terlalu banyak, suruh minum. Sisa berapa? 300. Bayangkan 300 melawan ratusan ribu tentara musuh. Masuk akal di mana saudara? Tapi justru Tuhan pakai yang kecil, yang 300 itu. Untuk menyatakan bahwa bukan soal banyak atau sedikitnya. Saya suka statement daripada Jonathan ini. Yahweh itu bisa banyak atau sedikit. Karena bukan soal banyak atau sedikitnya saudara. Bukan soal banyak atau sedikit yang menentukan kemenangan. Wah, saya suka sekali statement ini saudara. Saya suka sekali. Karena apa? Karena bukan soal resources yang ada dalam hidup saudara. Bukan soal kamu punya modal berapa banyak. Bukan soal engkau punya kekuatan berapa banyak dalam hidupmu. Bukan soal engkau punya sumber daya berapa banyak dalam hidupmu. Tapi bagi Tuhan, kalau engkau bawa yang kecil ataupun yang sedikit itu datang pada Tuhan. Yang minoritas, yang sedikit itu jadi mayoritas saudara. Amin saudara. Bagi Tuhan, bukan soal besar kecilnya, sumber daya, keuangan, modal yang kau punya. Justru yang kau anggap tidak ada arti, kalau itu engkau bawa sama Tuhan, engkau datang pada Tuhan. Kalau engkau bawa sama Tuhan, Tuhan itu bukan bekerja, sebenarnya dia bisa tidak langsung turunkan api dari langit untuk kalahkan orang Filistin. Bisa tidak saudara? Bisa tidak? Bisa, tapi kenapa dia harus pakai 2 orang, Jonathan dan dia punya bujang itu. Kenapa saudara? Saudara, saya belajar satu prinsip dari Tuhan. Tuhan itu sebenarnya tidak butuh sumber daya kita untuk bisa lakukan mujizat. Tuhan itu tidak butuh kita untuk dia lakukan mujizat, tapi dia tidak mau lakukan itu tanpa saudara. Karena dia mau jadikan saudara dan saya itu partner kerjanya dia. Saudara, kita partner kerjanya dia. Kita dijadikan partner kerja. Sebenarnya bukan untuk keuntungan dia. Tapi kalau dia mau pakai hidup saudara dan saya, itu supaya untuk memberkati hidup saudara dan saya. Amin saudara. Kalau dia mau pakai hidup saudara, itu karena apa? Karena dia mau memberkati saudara. Seberapapun yang ada dalam hidup saudara, kalau saudara bawa sama Tuhan, saudara datang sama Tuhan, saya percaya yang kecil itu akan jadi mayoritas. Karena ada Tuhan yang menyertainya. Amin saudara. 5 roti dan 2 ikan dibawa sama Tuhan. Bisa memberi makan 5.000 orang laki-laki. Bahkan masih sisa untuk 12 bakul. Dan bagi Tuhan juga bukan soal besar atau kecilnya masalah. Saya percaya masalah bagi Tuhan itu tidak ada besar atau kecil. Ya. Bukan berarti kalau masalahnya besar Tuhan harus keluarkan tenaga ekstra. Tidak saudara. Saudara pernah lihat di Injil itu kan 2 kali Yesus kasih makan. Yang pertama 5 roti 2 ikan kasih makan berapa? 5.000. Yang kedua 7 roti dia kasih makan berapa? 4.000. Harusnya kalau 4.000 tidak usah 7 roti. 1 roti juga bisa, betul? 2 roti. Kalau kita pikir pakai logika. Lebih kecil dia punya ini harusnya lebih sedikit. Jadi Tuhan itu
Bukan kalau masalahnya besar, dia harus keluarkan tenaga lebih besar. Tidak, saudara. Demikian pula hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Bukan soal besar kecilnya masalah saudara. Bukan soal besar kecilnya sumber yang ada dalam hidup saudara. Tapi seberapa saudara mempercayai bahwa saudara tidak pernah sendirian. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan hidup saudara. Amin, saudara. Amin. Nah, bagaimana kita bisa mempercayai itu, saudara? Waktu tadi saya renungkan. Ini iman, saudara. Ya. Ini iman, dan iman itu bukan sekedar aku percaya. Kalau sudah dengar seperti ini, wah aku mau percaya. Tapi berapa banyak dalam hidup ini kita tidak mampu percaya. Sebenarnya iman itu tidak pernah bisa diusahakan, saudara. Iman itu tidak pernah bisa diusahakan. Iman itu akan timbul, saudara. Ya, iman itu akan timbul waktu saudara dengar tentang firman Kristus. Galatia 5 ayat 6b bilang gini, iman itu akan bekerja oleh kasih. Dengan kata lain, dasar daripada iman adalah kasih. Kasih ini kasihnya siapa? Bukan kasih kita sama Tuhan, tapi kasih Tuhan sama kita. Kalau saudara sadar bahwa Tuhan itu mencintai saudara lebih dari segalanya, bahkan dia selalu ada buat hidup saudara. Yahweh itu, saudara tahu, kalau saudara mengenal dia sebagai Yahweh, Roma 8 ayat 31 itu menjadi kekuatan dalam hidup saudara. Rasul Paulus berkata, jikalau Tuhan ada di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Amin, saudara. Jadi, waktu saudara sadar, Tuhan aku alami masalah ini Tuhan. Tapi aku tahu Tuhan ada buat aku. Tuhan tidak pernah tinggalkan aku. Waktu aku dengar firman ini, aku tahu Tuhan bukan cuma Jonathan yang disertai Tuhan. Tapi aku hari ini juga disertai Tuhan. Karena apa? Yesus sudah mati buat hidupku. Yesus ada buat hidupku. Aku tahu dia peduli sama masa depanku. Dia peduli sama rumah tanggaku. Dia peduli sama pekerjaanku. Itu memberikan engkau damai sejahtera. Dan kasih itu yang membangkitkan iman saudara. Iman tidak bisa dipaksa. Iman itu timbul. Dasarnya adalah kasih. Waktu engkau menyadari. Apa yang saudara sadari? Kasihnya dalam hidup saudara. Amin, saudara? Yahweh. Engkau sadar itu. Dan itu akan timbul. Itu yang membuat Jonathan bisa berkata, aku percaya. Lalu pembawa senjatanya berkata kepadanya, lakukan semua yang ada dalam hatimu. Majulah, lihatlah, aku di sini bersamamu, sepakat dengan hatimu. Saudara, kita butuh orang-orang yang bisa mendukung kita. Waktu saudara dalam masalah, waktu saudara dalam tekanan, waktu saudara dalam intimidasi, saudara butuh orang-orang. Ya paling tidak kalau saudara dalam keluarga, suami dan istri, sepakat. Atau komunitas saudara. Ada dalam satu komunitas yang bisa dukung hidup saudara. Jangan biarkan orang-orang yang membawa saudara jauh dari Tuhan untuk mengisi hidup saudara. Orang-orang yang membuat saudara jauh dari Tuhan untuk biarkan dia bicara dalam hidup, maksudnya bukan bicara, dia isi hidup saudara. Ya saudara bergaul dengan siapa saja, tapi pilihlah orang-orang yang bisa isi hidup saudara, yang bisa sepakat dengan hidup saudara, untuk bahwa saudara semakin dekat sama Tuhan, semakin menyadari Tuhan dalam hidup saudara. Amin, saudara? Amin. Makanya kita butuh komunitas, kita butuh orang-orang yang bisa sepakat bersama kita. Jonathan, dia temukan satu orang itu. Coba kalau bujangi bilang, tidak, saya tidak mau, mungkin tidak jadi, saudara. Tapi dua orang ini sepakat, saudara. Dua orang saja, saudara. Next terus. Jonathan berkata, mari kita menyeberang menuju orang-orang itu dan memperlihatkan diri kita kepada mereka. Saudara, ini perang aneh. Mereka cuma dua orang. Harusnya kalau mau menyelinap diam-diam atau terang-terangan. Diam-diam, betul? Tapi ini Jonathan bilang apa? Ayo kita memperlihatkan diri kita pada mereka. Seolah-olah mereka itu punya kekuatan besar, saudara. Padahal cuma dua orang. Jika mereka berkata seperti ini kepada kita, tetaplah diam di tempat sampai kami datang padamu, maka kita akan diam di tempat kita dan tidak pergi mendaki menuju mereka. Namun jika mereka berkata seperti ini, mari naiklah kepada kami, maka kita akan naik karena Yahweh telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita dan itu akan menjadi tanda bagi kita. Jadi Jonathan bilang ini, kalau kita pas kasih lihat kita punya diri, mereka bilang, nanti kita turun ke situ. Ini berarti kita tidak jadi perang. Kita tidak jadi naik. Tapi kalau waktu kita kasih lihat diri kita, mereka bilang, ayo naik ke sini. Nah itu Tuhan sudah serahkan mereka sama kita. Tuhan sudah serahkan mereka sama kita. Ini tanda yang aneh. Tapi saudara di sini kita bisa belajar.
minggu lalu kita belajar bahwa hikmat itu kadang-kadang tidak Tuhan kasih tahu semuanya. Tapi waktu kita melangkah, saya percaya Jonathan ini tidak ragu sama kuasa Tuhan. Tapi kadang-kadang dia mesti cek apakah ini betul dari Tuhan atau dari dirinya sendiri. Kadang-kadang kita mesti cek, saudara. Ini betul dari Tuhan atau ini karena saya punya ini sendiri. Waktu kita melangkah kita minta tanda dari Tuhan. Tuhan kasih aku tanda. Kalau aku ada dalam damai sejahtera, tuntun aku Tuhan. Ya, dan Jonathan lakukan itu, saudara. Dia minta tanda. Tuhan, kalau mereka bilang naik, nah itu sudah, itu mereka kalah itu sudah. Apa yang Jonathan lakukan? Next terus. Mereka berdua memperlihatkan diri kepada pasukan pertahanan Filistin. Saudara bayangkan ini orang dua nekat. Ini misi bunuh diri, saudara. Mereka berdua memperlihatkan diri dan orang Filistin itu berkata, lihat ini orang Ibrani keluar dari lubang persembunyian mereka. Mereka dihina. Lihat ini mereka baru keluar dari lubang persembunyian. Memang orang Israel itu sembunyi di gudang di lubang-lubang. Dan mereka ditertawakan. Mereka dihina, mereka diejek oleh orang-orang Filistin. Sebenarnya saudara juga pernah seringkali mengalami intimidasi. Seperti mengalami ejekan, hinaan. Saudara dianggap tidak berarti dalam hidup saudara. Pernah alami seperti itu? Pernahkah saudara ngalamin suara-suara di pikiran datang sama hidup saudara? Engkau tidak mungkin berhasil. Engkau ini tidak mungkin, engkau pasti gagal. Pernah mengalami seperti itu saudara? Itu bukan suara Tuhan. Ya, itu suara Filistin yang mengejek Jonathan. Diejek saudara. Tapi ejekan itu tidak melunturkan iman mereka. Tapi ejekan itu membalikkan keadaan. Semakin buat mereka percaya bahwa mereka punya Tuhan yang ada buat mereka. Kalau saudara mengalami ejekan, saudara mengalami hinaan, saudara mengalami tekanan, saudara jadi down, aduh, lemah saudara. Tapi waktu saudara mengalami itu, saudara balik sama Tuhan. Tuhan, memang aku lemah, tapi aku punya Tuhan yang kuat. Memang aku tidak mampu Tuhan, tapi aku punya Tuhan yang mampu. Amin saudara. Balikkan setiap suara-suara negatif itu. Balikkan dalam pikiran saudara. Balikkan itu saudara. Sehingga apa? Membangkitkan iman dalam hidup saudara. Kemudian orang-orang dari pasukan pertahanan itu meneriaki Yonatan. Weh, diteriaki, diejek. Kalian mau bikin apa di sini? Dan bosnya yang berkata, datang mendaki kami, ayo kami akan tunjukkan sesuatu. Wah, ini dihina, dianggap remeh saudara. Jonathan berkata kepada bosnya, naik ikut aku. Karena Yahweh telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Lihat statementnya Jonathan. Dia tidak bilang, Yahweh telah menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Tapi dia bilang, Yahweh telah menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Israel. Maksudnya apa? Kemenangan Jonathan bukan hanya untuk Jonathan, tapi untuk seluruh orang Israel. Amin saudara? Tahukah saudara, waktu saudara mengalami pertolongan Tuhan, itu bukan hanya untuk hidup saudara. Itu untuk orang-orang lain, anak-anak Tuhan yang lain lihat, ternyata kita punya Tuhan yang hidup. Amin saudara, di tengah-tengah situasi yang sulit, di tengah-tengah keadaan dunia yang sedang dalam tantangan, ternyata kita punya Tuhan yang hidup. Tidak tahukah bahwa engkau adalah bait Roh Kudus, tempat Tuhan tinggal dalam hidup saudara, dan Tuhan yang kita layani adalah Tuhan yang hidup. Amin saudara, amin. Ya. Lalu mendakilah Jonathan dengan kedua tangan kakinya yang membawa senjata yang mengikuti di belakangnya, maka orang-orang Filistin berjatuhan di hadapan Jonathan dan pembawa senjata itu membunuh mereka di belakangnya. Next. Dalam pembantaian pertama yang telah Jonathan dan pembawa senjata lakukan, terdapat kira-kira 20 orang tewas dalam wilayah kira-kira setengah luas ladang yang dapat dibajak sepasang lembu. 2 orang mengalahkan 20. Dan posisi perangnya juga tidak masuk akal, saudara. Dia naik dari bawah. Dia bisa kalahkan 20 orang. 2 orang. Tapi bukan hanya ini, saudara. Maka timbullah kegentaran di dalam kemah, di medan pertempuran, di antara semua orang, baik para pasukan pengawal, para penjara, mereka gemetar, bumi bergoncang, gempa bumi saudara. Jadi hal itu merupakan kegentaran dahsyat yang dari siapa? Elohim, buat orang Filistin, mereka kenal Elohim, ya, kegentaran yang dahsyat. Next. Para pengintai Saul di Gibea, Binyamin mengamati dan tampaklah orang banyak telah terpencar, mereka saling menyerang satu dengan yang lain. Jadi saling bunuh-bunuhan saudara. Next terus. Kemudian Saul berkata pada orang-orang yang ada bersamanya, hitunglah sekarang
lihat siapa yang telah meninggalkan kita. Lalu mereka menghitung dan ternyata Jonatan serta membawa senjata tidak ada di sana. Berkatalah Saul kepada Ahia, bawa kemari tabut Elohim, sebab tabut Elohim ada bersama umat Israel pada waktu itu. Terjadilah sementara Saul berbicara pada imam, keributan di perkemahan Filistin terus berlanjut. Semakin lama semakin meningkat, lalu Saul berkata pada imam itu, tarik tanganmu. Lalu Saul dan seluruh rakyat yang bersamanya berkumpul bersama-sama dan pergi ke medan pertempuran. Dan ternyata pedang setiap orang Filistin menyerang apa? Temannya sendiri, satu kepanikan yang sangat dahsyat. Saudara bayangkan, 2 orang mengalahkan 20, sisanya Tuhan yang bereskan. Mereka saling membunuh saudara. Amin saudara. Tapi itu tidak bisa terjadi kalau Jonatan tidak ambil keputusan untuk melangkah dalam kehidupannya. Amin saudara. Itu tidak bisa terjadi kalau Jonatan tidak ambil tindakan, dia melangkah dengan iman saudara. Bahkan orang Ibrani yang sebelumnya bersama dengan orang Filistin, mereka yang berasal dari desa sekelilingnya, ikut bersama-sama orang Filistin sampai ke perang. Mereka berbalik kembali dan ikut bergabung bersama orang Israel yang ada bersama Saul dan Jonatan. Demikian pula orang Israel yang telah menyembunyikan diri di perbukitan Efraim. Saat mereka dengar, orang Israel sembunyi saudara, bahwa orang Filistin telah melarikan diri, mereka ikut bergabung dalam pertempuran. Ini pertempurannya berbalik arah saudara. Saudara mau terjadi dalam hidup saudara, ya, titik terendah dalam hidup saudara diubah menjadi titik kemenangan dalam hidup saudara. Amin saudara. Next terus. Demikianlah Yahweh menyelamatkan Israel pada waktu itu. Saya lihat yang menyelamatkan bukan Elohim tapi Yahweh. Dan pertempuran itu sampai melewat daerah Bet Aven. Next. Nah ini saudara, saya tutup di sini. Orang Israel tertekan pada hari itu. Tertekannya apa? Bukan karena musuh. Tapi karena Saul telah mendesak orang-orang mengucapkan sumpah. Saul ini gambaran ya orang anak Tuhan yang udah jauh dari Tuhan. Ya, bahkan ini gambaran tentang bagaimana dia mau paksa orang-orang untuk, coba kita baca saja. Dengan berkata, terkutuklah orang yang makan makanan sampai menjelang malam. Sampai aku telah membalas dendam atas musuh-musuhku, maka tidak ada seorang pun yang mencicipi makanan. Jadi Saul ini lihat, wih, orang Israel mulai menang. Nah dia mulai masuk saudara, padahal yang perang bukan dia, Jonatan yang maju. Dan kemudian dia bilang gini, orang Israel jangan ada yang makan ya, jangan ada yang makan sampai kita kalahkan habis mereka. Ya saudara bayangkan, orang Israel itu semua kelaparan. Jadi bilang kalau sampai kita menang baru kita makan. Saudara, waktu saya renungkan ini bukan prinsipnya Tuhan saudara. Prinsipnya Tuhan adalah Ia menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Amin. Ini prinsip dunia saudara. Dunia berkata kalau engkau belum selesai masalahmu, engkau tidak bisa tenang. Engkau harus stres, engkau harus khawatir. Ya, prinsip dunia seperti itu. Tapi prinsip Tuhan, Dia supply kita. Dia ada buat kita. Dia berkata, sekalipun lawanmu belum selesai, aku menyediakan hidangan bagimu. Makan, makan. Waktu engkau makan, aku yang berperang ganti kamu. Amin saudara, amin saudara. Jadi Tuhan tuh mau apa? Tuhan mau kita tuh tidak usah khawatir dalam hidup ini. Masalah pergumulan itu pasti ada. Tapi Tuhan mau kita menikmati Tuhan. Sadar selalu akan Dia. Waktu engkau sadar akan Dia, imanmu dibangkitkan. Imanmu dibangkitkan, itu yang bisa membuat engkau mengalahkan setiap persoalan dan masalah dalam kehidupanmu. Amin saudara, amin. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan hari ini, dari peristiwa di Mikmas? Yang pertama, sekalipun situasimu seperti orang Israel yang sedang mengalami tekanan, beban yang begitu berat, tapi Tuhan bisa bangkitkan Jonatan di dalam hidup saudara. Amin. Jonatan Tuhan bisa bangkitkan orang-orang yang selalu menyadari Yahweh dalam kehidupannya. Orang-orang yang tahu bahwa hidupnya adalah dalam perjanjian Tuhan. Orang-orang yang tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan, bukan hanya Tuhan Maha Kuasa, tapi Tuhan yang buat perjanjian dan Dia mencintai saudara lebih dari segalanya. Dia mau kita menyadari kasih-Nya itu. Sampai itu menjadi suatu pewahyuan yang kuat dalam hidup kita. Sampai pewahyuan yang kuat itu menjadi iman yang buat saudara bisa kuat menjalani setiap tantangan dalam hidup ini. Amin saudara. Itu yang bisa buat
Yonatan berkata, Yahweh, biar banyak atau sedikit tidak jadi persoalan, dia bisa kalahkan. Ya, bukan soal banyak sedikitnya modal yang saudara punya. Kadang-kadang kalau kita lihat, Tuhan sumber dayaku cuma sekian. Justru kalau engkau sumber dayamu sedikit, engkau diajar untuk mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau udah punya semuanya, segala sesuatu, kadang-kadang kita bisa lupa sama Tuhan. Tuhan, ini karena saya kuat, ini karena saya hebat. Tapi kalau engkau tahu, engkau tidak punya apa-apa, engkau datang sama Tuhan. Di situ engkau tahu bahwa itu semua Tuhan yang bekerja di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Dan yang terakhir, Tuhan itu mau engkau menikmati Dia. Makan. Jangan tunggu masalahmu selesai baru bisa makan. Saul berkata, terkutuk orang yang makan kalau musuhku belum selesai. Tuhan berkata, aku menyediakan hidangan bagimu di hadapan para lawanku. Amin, saudara. Saudara mau ikut yang mana? Ikut yang Saul punya atau ikut yang Tuhan punya? Haleluya.